masih tetap nyanyi. Alhamdulillah baru keluar single baru, Cuan ya. Terus alhamdulillah juga baru aja masih bikin podcast berdua dengan Anya Dwinov, High DNA judulnya. Terus juga baru aja ngeluarin produk body care ya untuk orang-orang yang kulitnya sensitif. Namanya Candu. Jadi emang dulu bikin ini tujuannya adalah untuk bikinin body care yang kira-kira cocok untuk Aisyah yang kulitnya sensitif. Dia kan kulitnya sensitif semenjak dia itu kemo. Jadi gara-gara dia kemo, kulitnya dia jadi sensitif, dia kena eksim, jadi dia tuh mesti hati-hati pilih body care. Makanya aku bikin yang tujuannya buat dia. Jadi ya semua ini aku lakukan, lagi juga suka jualan online juga, ikhtiar, namanya ikhtiar kita ya para cegil cari cuan. Nggak apa-apa dikerjain, yang penting bisa dapet cuan yang halal, yang banyak. Kejar target banget nggak sih Kak, maksudnya dalam arti? Kejar target, anakku hidupnya di Singapura soalnya. Hidupnya di Singapura, biaya hidup di Singapura itu ya kita tahu ya Indonesia, Singapura itu selalu dinobatkan entah menjadi, pokoknya selalu menjadi 3 besar tuh negara termahal dengan biaya hidup termahal di dunia. Yaitu 3 besar selalu, dia, New York sama Hong Kong tuh selalu ganti-ganti gitu. Nah, buat aku memang untuk Aisyah masih aku di sana, masih aku pertanyaan di sana juga memang ada di Allah kemarin kasih rezeki. Amin. Diizinkan untuk terima lulus. Aisyah pun sampai harus, jadi yang pertama kali dia nyoba, dia gak, jadi ujiannya kayak UMPTN gitu loh Mas. Jadi dia ditaruh di sebuah hall yang gede dengan ribuan anak lain yang semuanya foreigner ya, semuanya bukan orang Singapura yang kepingin sekolah di sekolah negeri Singapura. Sementara kuota sekolah negeri itu terbatas banget. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga pada saat aku suruh lagi ambil, dia sempat bilang sebenarnya sama aku, ibu udah deh nggak mau, dia bilang gitu. Aku takut kalau misalnya aku nanti kalau nggak lulus lagi gimana. Dia ada perasaan kayak gitu, tapi terus aku bilang sama dia, nggak apa-apa dong, aku bilang dalam hidup itu kita nggak boleh putus semangat. Aku bilang kalau kita ikut ujian kita gagal bukan berarti terus kita persiapkan diri kita lebih baik, kita berusaha lagi. Gagal lagi, kita berusaha lagi. Berarti harus ada yang diperbaiki dari cara kita berusaha. Akhirnya dia bilang, oke, ditambah ada sedikit dalam tanda kutip sogokan-sogokan dari ibu ya. Nggak ada privilege itu Kak ya? Tetap masih kumpul bareng? Nggak ada privilege. Maksudnya benar-benar ikut rame berapa ratus orang? Sekian ribu orang anak waktu itu. Mereka memang dikumpulin di satu gedung itu untuk melakukan mengerjakan gitu ya. tes ini gitu ya. Dan ini memang diadakan resmi oleh Kementerian Pendidikan di Singapura dan memang sebegitu sulitnya untuk masuk ke sekolah negeri Singapura. Tapi alasannya kenapa aku kepengen banget dia masuk sekolah negeri, pertama karena memang secara pendidikan juga bagus ya. Terus yang kedua aku senang dengan vibe-nya sekolah negeri di Singapura, karena walaupun pelajarannya tuh sangat amat ya internasional lah mungkin gitu ya, tapi peraturannya terus cara mereka regulasinya hari-hari itu sangat amat masih tetap memegang nilai-nilai ketimuran lah istilahnya gitu. Jadi aku senang sekali dengan itu gitu. Jadi itu, terus juga yang kedua karena memang ya pendidikannya bagus. Jadinya sekarang alhamdulillah dia masuk ke situ. Jadi ya aku dan dia juga masih ada jadwal check up kan, kontrol sama dokter, sehingga aku pikir nggak apa-apa lah dia di situ. Aku lebih tenang juga dia di situ karena dokternya ada di sana, sehingga dia kalau mau check up juga gampang. Sekolah pun sudah di sana, dia pun sudah bersosialisasi, teman-teman sahabatnya udah orang sana. Jadi aku nggak apa-apa, aku yang mondar-mandir yang kerja kesini. Tinggal sama siapa Kak di sana? Ada alhamdulillah ada yang nemenin, keluarga juga kadang-kadang bolak-balik ke sana kalau pas aku lagi di sini. Ya pokoknya sekarang mah udah enak karena dia udah mau 12 tahun kan. Jadi secara dianya sendiri pun sudah lebih mandiri, sudah bisa tak ngerti tanggung jawabnya sebagai pelajar apa, mengerjakan apa yang harus dikerjakan sebagai peraturan dari aku sehari-hari, dia pun sudah mengerti apa gitu ya. Jadi
udah alhamdulillah sekarang udah lebih ini ya, cuma aku kontrol aja terus. Tiap ada 1 malam 2 malam aku libur, kabur aku ke sana. Nah, kayak ini kan menjejak remaja nih Aisyah nih. Nah, itu khawatirnya beda nggak sih jadi orang tua nih sekarang? Khawatir, lebih pasti parah nih. sangat amat khawatir ya. Mungkin itu salah satu hal yang paling concern kita sebagai orang tua, apalagi anak perempuan. Bener. Ya. Yang namanya khawatir itu pasti di sekolah ngapain aja apa segala macam. Tapi untungnya alhamdulillahnya aku juga sama pihak sekolah karena aku mengerti ke absenanku sebagai peranku sebagai orang tua murid itu aku jarang bisa datang, aku jarang bisa jemput anakku sendiri ke sekolah, jauh, sehingga aku bersyukur banget sekolahnya Aisyah sangat amat proaktif. Jadi aku pun juga proaktif, terus aku kontakkan sama gurunya, ada apa-apa aku langsung tanya sama gurunya. Jadi komunikasi aku dengan gurunya tuh lancar sekali. Gurunya pun kalau ada apa-apa lalu langsung kontak aku gitu. Jadi mereka sangat amat memperhatikan semua muridnya, dan itu yang membuat kita juga sebagai orang tua, mungkin nggak cuma aku tapi orang tua yang lainnya mungkin kita lebih agak sedikit lebih tenang ya gitu, walaupun tetap aja sih deg-degannya pasti ada gitu. Tapi jelang remaja gini Aisyah tuh perubahannya apa sih Kak? Maksudnya lebih ya mungkin ya biasanya kan anak perempuan ya kayak hobinya dandan atau udah mulai kenal hobinya dandan, udah ngerti yang namanya crush, udah mulai naksir-naksir sama temennya. Cuma kan sekarang tinggal kita ya yang membawa itu mau kemana. Seperti waktu kemarin dia tiba-tiba ngomong sama aku kalau dia naksir crush, dia bilang saya ada crush di sekolahnya gitu. Ya, sebagai seorang ibu pada saat dia ngomong kayak gitu pasti gitu ada gitu. Tapi kan aku udah tahu bahwa it's coming lah, itu namanya normalnya seorang anak dengan usia segitu udah mulai ngerti yang namanya crush gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku cuma bilang sama dia bahwa dia sempat nanya, kamu nggak marah sama aku punya crush gitu. Terus aku bilang enggak dong, aku bilang gitu. Buat aku, kalau kamu punya crush dengan seseorang, itu berarti kamu menyukai anak ini lebih dari kamu menyukai teman-teman kamu yang lain. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin dia bikin kamu senang, mungkin dia baik sama kamu. It's okay, nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Sama aja kayak kalau aku punya best friend misalnya. Kenapa aku memilih dia untuk jadi teman yang aku lebih suka? Karena dia lebih menyenangkan buat aku misalnya. Itu kan boleh-boleh aja, aku bilang gitu. Jadi definisi kata crush itu yang aku jadi miringkan sedikit, sehingga dia pun jadi nggak terlalu menganggap itu sebagai satu hal yang wow gitu. Dia pun santai, dan aku pun jadi akhirnya pada saat ngobrol sama dia tetap ya ibu-ibu sebaik kita emak-emak pasti langsung bertanya emang siapa namanya, padahal dalam hati maunya nanya yang mana anaknya. Masih gitu. Tapi sebagai ibu supaya tetap asik, aku ngomongin emang siapa sih yang mana sih gitu. Terus dia bilang ini dia sebutin anak kelas 4 SD juga tapi beda kelas gitu. Terus oh iya ibu pernah lihat nggak anaknya yang mana? Terus dia, mungkin pernah sih kalau pas pulang sekolah kamu jemput aku. Oh oke. Emang kenapa kamu suka sama dia? Bilang gitu. Nah, terus dia bilang alasannya iya karena sebenarnya anak ini itu suka ngebully anak, bukan ngebully ya, tapi dia tuh suka katanya giving other kids hard time gitu. Tapi sama aku dia baik banget, dia bilang gitu. Makanya aku jadi happy, seneng sama dia bilang gitu. Ya udahlah, anak kecil kan segitu aja, sesimpel itu pengertian mereka terhadap yang namanya crush gitu. Ya udah ya biar aja dibuat sesimpel itu. Tapi komunikasi dengan anak gimana sih? Komunikasi kayak ada alat temen kah apa gimana? Masya Allah, terima kasih. Iya, kalau sekarang kita udah enak banget ya, udah ada bisa video call. Aku CCTV juga 24 jam. Ngobrolnya gimana tuh? Ngobrolnya sama anak gimana? Jadi lucu banget, kita biasanya video call, telepon. Kayak tadi anakku begitu pulang sekolah langsung dia telepon aku gitu, karena dia mau cerita katanya di sekolah, pokoknya apapun, itu aku senang alhamdulillahnya ya. Jadi aku kepengen aku sama Aisyah itu kita punya vibe yang mana dia harus merasa bahwa dia nyaman cerita apapun sama aku. Benar, kayak teman gitu ya Kak? Anak perempuan soalnya kan. Lebih kayak teman gitu. Lebih kayak teman, lebih kayak sahabat gitu. Jadi aku selalu, ya buat aku yang aku kejar selama ini adalah bukan dia takut sama aku harus, karena aku masih ibu zaman dulu ya gitu. Kalau ibu zaman sekarang mungkin masih bisa ada bukan ibu, maaf bukan ibu zaman sekarang. Maksudnya kalau buat beberapa ibu tuh masih ada kayak sekarang kan yang biasanya anaknya punya diary gitu. Terus kayak ibu nggak boleh baca diary aku gitu kan. Terus ibunya bilang oke, it's your privacy, nggak apa-apa. Kalau aku nggak ada kayak gitu.
nggak ada. Kolot, Kamu kolot tidak gitu. kolot ya, maaf ini ibu jadul kolot. jadul. Tidak ada rahasia-rahasia kamu sama ibu, nggak bilang gitu. Selama kamu masih di bawah umur, ibu boleh dan berhak untuk melihat melihat diary kamu, catatan kamu, apa segala macam. Karena apa? Ibu tidak mau bohong sama kamu. Benar. Ibu tidak mau nanti kamu ke sekolah, kamu lagi nggak lihat, ibu buka diary kamu, ibu buka HP kamu, tapi ibu bohong sama kamu. Enggak. Jadi ibu kasih tahu kamu dari sekarang, ibu akan lihat. Kalau kamu mau ngomong apapun, kamu bisa ngomong sama ibu. Ibu tidak akan menghakimi kamu, ibu tidak akan, even kamu bikin salah pun, ibu akan jadi orang yang akan selalu menjaga kamu, mensupport kamu, salah benarnya kamu, I'm still here, aku bilang. Jadi dia menjadi anak yang aku kepengennya, dia menjadi anak yang selain dia juga harus serem sama aku, karena aku single mother. Dia harus serem sama aku, harus takut sama aku, harus. Tapi di saat yang sama kamu juga harus merasa nyaman untuk cerita sama aku. Jadinya dia apa-apa di sekolah, kadang-kadang hal yang nggak penting dia ceritain. Tadi temen aku abis ini apa segala macam. Sehingga aku jadi tahu apa yang terjadi. Masih belajar, tapi banyak baca, banyak nanya sama yang sudah anak-anaknya udah lebih gede-gede gitu ya. Tapi journey menjadi seorang ibu itu memang Masya Allah indah, menyenangkan, dan kitanya nggak boleh berhenti belajar dan harus terus update sama apa. Jadi gue tahu tuh kata-kata skibidi apa. Iya, generasi sekarang. Yang zaman sekarang tuh gue jadi tahu tuh gara-gara dia. Gitu. Kak, tapi melihat perjuangan kakak nih dari sakitnya sampai sekarang, alhamdulillah sudah mulai berkembang, itu tough-nya luar biasa banget nih untuk kalian ada sendiri ini luar biasa ya. Semua ibu yang ada di posisi aku pasti akan melakukan hal yang sama. Betul. Itu maksudnya tidak ada yang aneh dari itu. Kita akan melakukan hal yang sama dan tidak ada kekuatan apapun yang membuat aku bisa melewati hal yang aku lewati kemarin itu. Yang kekuatanku sendiri itu nggak ada. Semuanya karena kebaikan Allah, semua karena pertolongan Allah, karena kasih sayang Allah. Udah itu aja. Kalau bukan karena Allah kasihan sama aku, nggak mungkin aku bisa melewati, kita bisa melewati kemarin. Jadi aku rasa sih semua hal yang cukup wajar. Banyak sekali banyak dari aku gitu, dan mereka bahkan bisa melakukan hal yang lebih Masya Allah dibandingkan aku gitu ya. Semua karena kebaikan Allah. Kak, terakhir nih, Aisyah suka nanyain tentang pasangan hidup mas. Kayak pilihan banget nih. Iya. Ya, dia masih di dalam tahap yang dia kan belum pernah aku perkenalkan dengan siapapun dalam laki-laki apa segala macam, kan dia belum pernah. Jadi buat aku pasti kalau misalnya aku dekat dengan laki-laki, dia harus tahu pasti ya. Tapi nggak semua ya Bapak, makasih banyak ya Pak. Nggak semua ya, yang penting pokoknya siapapun orang yang laki-laki yang kira-kira serius ya, yang udah kita tahu lah ya ininya lah ya, arah-arahnya mau kemana, pasti akan aku kenalkan pada dia dulu, harus. Dan buat aku, doa aku sekarang adalah kalaupun memang Allah perkenankan aku menikah lagi, maka jadikanlah laki-laki itu bukan hanya seseorang bisa membahagiakan aku dan Aisyah, tapi juga seseorang bisa berbahagia dengan kehadiran aku dan Aisyah di hidupnya. Karena laki-laki yang mau menerima kami, aku dan Aisyah dengan segala cerita hidup kami, dan merangkul kami masuk ke dalam kehidupan dia, itu pasti laki-laki yang hatinya Masya Allah. Jadi ya udah, didoakan saja. Amin. Gitu ya. Makasih banyak ya, Mbak. Makasih banyak.